Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan dari 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 21. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti dia. Katanya, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Masih dengan tema Covenant of Blessing, hari ini kita akan belajar dari kehidupan seorang yang bernama Elisa. Kita pasti sudah pernah mendengar bagaimana kisah Elisa. Dia melayani dengan pengurapan yang dahsyat dan banyak melakukan mujizat. Semua itu tidak otomatis ia peroleh dan tidaklah instan. Kita akan merenungkan beberapa hal tentang karakter Elisa. Pertama, seorang yang berani bayar harga. Elisa bukan berasal dari keluarga yang tidak mampu. Beberapa kata tertulis dalam firman Tuhan yang membuktikan bahwa ia berasal dari keluarga yang mampu. Pertama, ia sedang membajak dengan 12 pasang lembu, bukan jumlah sedikit. Dan jika dinilai dalam mata uang, tidaklah murah. Yang kedua, ia memberikan daging itu dan memasaknya bagi orang-orangnya. Kemudian mereka makan bersama. Elisa memiliki orang-orang yang bekerja padanya. Dikatakan dalam ayat 21, Elisa meninggalkan semua itu untuk menjadi pelayan Nabi Elia. Dari memiliki ternak banyak lalu memilih untuk meninggalkan semuanya demi mengikuti dan melayani seorang hamba Tuhan atau abdi Allah. Bagi dunia mungkin ini tindakan yang salah, tapi kita dapat melihat bagaimana akhirnya Elisa dipakai Tuhan luar biasa. Bagi dunia Elisa sedang memilih turun, bukan naik. Tapi terbukti di kemudian hari Elisa menuai apa yang sudah ia tabur. Ia sangat diurapi oleh Tuhan dan jadi alat Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, kita belajar dari Elisa, sikap menghormati orang tua. Sebelum mengikuti Elia, Elisa berpamitan terlebih dahulu dengan orang tuanya. Memang tidak dituliskan dalam Alkitab, tapi pastilah tidak mudah untuk Elisa berpamitan kepada orang tuanya. Ditambah lagi apa respon mereka ketika mendengar perkataan Elisa bahwa ia akan mengikuti Elia. Sikap menghormati orang tua perlu ditanamkan dalam hati. Tidak peduli apakah mereka memberikan dukungan atau tidak ketika kita melayani Tuhan. Sikap kita harus tetap menghormati mereka sehingga kita bisa melayani dengan baik tanpa jadi sandungan. Yang ketiga, keteguhan hati. Elisa tidak menjadi lemah dengan panggilan Tuhan atasnya. Ketika ia berkata kepada Elia, meminta izin untuk berpamitan dengan orang tua, Elia berkata, "Baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Mengapa Elia berkata demikian? Bisa saja Elisa berubah pikiran setelah bertemu orang tuanya. Tapi karena Elisa punya keteguhan hati, maka ia tidak menjadi mundur, melainkan tetap mengikuti panggilan Tuhan itu. Yang keempat, senang berbagi. Elisa mengambil pasangan lembu lalu menyembelihnya dan membagi-bagikannya kepada orang-orangnya dan mereka pun makan. Elisa meninggalkan kesan yang baik kepada orang-orang di bawahnya sebelum akhirnya ia mengikuti Elia. Elisa tidak mementingkan dirinya sendiri, ia punya hati memberkati orang lain melalui harta miliknya. Apapun panggilan Tuhan bagi kita, saya berdoa kiranya kita bukan melakukan dengan terpaksa, melainkan dengan kesungguhan dan iman percaya kepada Kristus. Karena apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Amin.